muda kan, milenial sama Gen Z. Kalau di birokrasi, di birokrat gitu ya, ngelihat efektivitas bekerja atau berkomunikasi dengan anak muda itu kayak gimana sih Mas Diko biasanya? Terus kayak akhirnya gimana caranya anak muda tuh bisa berperan bersama-sama dengan pemerintah untuk naikin kendal bareng-bareng? Oke, jadi kalau terkait dengan peran anak muda, keterlibatan anak muda dengan pemerintahan itu, tentunya itu juga bergantung dengan daerahnya sendiri ya. Tapi kalau tadi bicara birokrat pemerintahan, mungkin kalau hari ini saya melihat sistem pemerintahan kita ini semakin baik. Rekrutmen PNS atau birokrat di Indonesia ini juga sekarang semakin baik. Dan kita juga melihat kompetensi daripada anak-anak muda sekarang yang masuk ke dalam pemerintahan di birokrasi. Saya melihat juga mereka ini bukan orang-orang yang bukan orang-orang yang asal-asalan lah gitu bahasanya. Jadi memang saya melihat dinamika sistem pemerintahan kita ini ke depan semakin baik. Ada harapan besar lah bahwa birokrasi hari ini dan ke depan di Indonesia ini akan didominasi oleh anak-anak muda yang memang memiliki prestasi-prestasi dan sesuai dengan latar belakang atau backgroundnya masing-masing gitu. Jadi memang itu adalah hal yang positif. Tapi bagaimana peran pemerintah melibatkan anak muda dalam proses pembangunan ini juga menjadi sangat menarik gitu. Kayak saya pribadi itu selalu berusaha, berupaya untuk bisa menggandeng anak muda dalam setiap program-program kerja saya. Visi-visi daripada pemerintah Kabupaten Kendal hari ini yang memang sudah kita siapkan. Karena tentunya ini juga salah satu upaya kita untuk bisa memastikan bahwa anak muda ini merasa dilibatkan gitu dalam proses pemerintahan. Yang dimana ini saya pelajari ketika dulu saya belum menjadi bupati. Ketika saya dulu belum masuk ke dalam pemerintahan, saya dulu berpikir apa sih sebenarnya yang harus dilakukan pemerintah sehingga kita nih anak-anak muda merasa dilibatkan gitu. Dan disitulah akhirnya ketika saya menjadi bupati, akhirnya sekarang program-program kita ini semua banyak yang melibatkan anak muda. Dan di Kendal nih kota santri, Bim. Jadi Kendal ini terkenal dengan kota santri, di mana ada ratusan pondok pesantren dan juga ada ratusan ribu santri, sehingga memang kalau saya melihat Kabupaten Kendal ini ya kekuatan yang dimiliki SDM-nya itu adalah para santrinya. Jadi bagaimana program-program saya ini bisa benar-benar melibatkan para santri untuk bisa meningkatkan kompetensinya, produktivitasnya, dan juga bagaimana bisa memastikan bahwa santri-santri ini kita harus memberikan mindset kepada mereka bahwa mereka ini akan menjadi pemimpin ke depannya gitu. Jadi itu yang selalu semangat yang selalu saya sampaikan, sehingga memang sebenarnya kalau daerah ya kayak Kabupaten Kendal saya melihat itu potensinya itu sangat luar biasa. Dan ternyata memang generasi mudanya itu banyak yang memiliki karakter kurang percaya diri. Dan saya rasa ini juga banyak terjadi di daerah-daerah lain di seluruh wilayah Indonesia gitu. Artinya memang masih ada yang harus keterlibatan pemerintah mengintervensi dengan program-program kerja sehingga mereka ini benar-benar merasa bahwa oke, gue ini adalah part of pemerintahan yang juga harus terlibat aktif dalam segera menyukseskan visi-visi dari pemerintah tersebut. Mungkin kayak tadi Habib Jafar bilang kalau dinasehatin malah mental ya, mendingan langsung aja diajak terlibat bersama-sama gitu ya. Akhirnya dia juga tahu nih perjuangannya seperti apa gitu ya. Mas Diko, tadi kan sempat di-mention bahwa jadi pengusaha dulu pasti akhir-akhirnya juga ada yang terpakai kan ya, skill yang sudah dilewati selama menjadi pengusaha dan akhirnya pada saat jadi pemimpin di Kendal gitu. Apa sih yang akhirnya kebawa nih dan bisa diaplikasikan juga sebagai Bupati Kendal? Jadi saya juga merasa beruntung dan bersyukur gitu, jadi pengusaha sebelum masuk ke dalam pemerintahan. Karena ternyata kalau saya melihat pemerintahan secara umum sebelum-sebelumnya kalau saya pelajari itu menjalankan pemerintahan sama menjalankan perusahaan itu dua hal yang berbeda.
Tapi ternyata saya melihat efektivitas ketika saya menjalankan pemerintahan seperti saya menjadi seorang CEO atau sebagai seorang leader di perusahaan. Karena bedanya yang saya lihat ketika saya masuk ke pemerintahan, kalau birokrasi itu kebanyakan sense of belongings terhadap daerah atau wilayah tersebut itu kurang gitu. Jadi ternyata saya melihat, wah, kayaknya pemerintahan ini harus saya jalankan seperti perusahaan, seperti seorang CEO. Jadi yang terpenting itu bagaimana kita memiliki sense of belongings, bahwa oke, ini kita punya anggaran setiap tahun yang harus kita keluarkan, yang harus kita serap. Nah, program ini harus bisa benar-benar bermanfaat untuk kemajuan daerah, untuk kesejahteraan dan lain sebagainya. Dan kita harus melihat segala halnya itu secara detail. Kadang-kadang kan kita misalkan di level pimpinan itu ya kita nggak mau melihat detail gitu. Jadi itu yang saya bawa dan itu yang saya doktrin kepada seluruh jajaran saya, bahwa oke, mulai sekarang rutinitas stop. Karena pemerintah itu biasanya kalau saya melihat dia stuck di dalam rutinitas. Setiap tahun melakukan itu terus hal-hal yang sama, tapi nggak ada sebuah inovasi, nggak ada sebuah terobosan yang akhirnya ya kita peningkatannya itu garisnya linear gitu. Itu yang paling saya benci. Kalau saya bekerja itu dasarnya data biasanya. Jadi saya melihat data 5 tahun terakhir. Kayak kita kan kalau di pemerintahan ada indikator-indikator ya, seperti indeks pembangunan manusia, angka kemiskinan, angka pengangguran, laju pertumbuhan ekonomi. Kalau saya lihat tarik 5 tahun terakhir linear semua. Mulai sekarang nggak boleh. Kita harus bisa meningkat secara eksponensial. Berarti rutinitas itu stop. Harus ada inovasi, harus ada terobosan, harus ada sense of belonging, harus detail kita melihat permasalahan sehingga bisa kita capai semua apa yang menjadi target-target kita gitu. Jangan kita pasang target itu sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Misalkan pendapatan, kalau di daerah pemerintahan itu kan ada pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah kita pasang tuh linear aja, misalkan naiknya 1%, 1%, 1%. Ini kapan daerahnya mau maju kalau gini caranya gitu. Kita harus cari profesional yang bisa menghitung kira-kira potensi pendapatan kita berapa. Ketika sudah keluar data tersebut ya kita harus achieve. Artinya kita harus ada inovasi, harus ada perubahan, harus capek gitu. Jadi itu yang selalu saya jalankan ketika memimpin di Kabupaten Kendal, sehingga semua birokratnya itu juga harus kita semangatin semua gitu loh, bahwa kalau kita buat sebuah perubahan ini bukan buat orang lain loh, ini buat diri kita sendiri. Karena kita meningkatkan upscaling kita, meningkatkan kemampuan kita, mengasah kemampuan kita gitu. Saya selalu sampaikan, kita melakukan lebih itu untuk diri kita sendiri. Jangan kita berpikir kita melakukan lebih untuk orang lain, karena apa yang kita kerjakan itu yang akan kita mendapatkan hasil gitu. Jadi memang kalau saya lihat ke depan ini ada new hope lah, harapan kalau saya pribadi melihat pemerintahan di daerah ini memang menjadi kunci utama daripada pertumbuhan ekonomi di nasional. Mantap banget Mas Diko. Dengar-dengar baru ada investasi baru nih, bicara soal inovasi. Congratulations. Jadi mau ada pabrik baru dibuka, baru site. Iya, jadi ini merupakan janji saya gitu. Karena saya pemimpin muda kan. Jadi kalau saya ini pengen buat sebuah perubahan gitu kan, pengen berprestasi, pengen benar-benar melihat sebuah dampak yang signifikan, sehingga kalau politisi itu sebenarnya gampang, melihat politisi itu sebenarnya gampang, lihat aja dari track recordnya, dia pernah menjabat sebagai apa, buka aja kayak saya nih misalkan, sekarang saya Bupati Kendal 2024, mungkin saya maju lagi atau mungkin yang lainnya kita nggak tahu gitu ya, tapi kalau misalkan melihat saya kan udah ada track recordnya, dulu saya pernah debat tuh saya ngomong apa, janji-janji saya apa kepada masyarakat, kepada pembangunan, janji-janji politik, semua itu kan rekaman ada semua. Di YouTube aja ada gitu. Itu dilihat aja jalan nggak semua itu program-programnya, jalan nggak janji-janjinya. Jadi kalau itu semua jalan, ya berarti melihat track record itu ya kelihatan berarti oke, ini berarti ini politisi komit nih dengan apa yang diucapkan. Nah, salah satunya itu yang saya ucapkan ketika kita bicara di debat itu bagaimana isu environment ya, isu lingkungan ini merupakan isu yang sangat menarik. Bagaimana harusnya ini bukan menjadi sebuah permasalahan, tapi lingkungan, isu lingkungan, sampah ini harus menjadi sebuah pendapatan atau ini harus menjadi sebuah inovasi yang tadinya masalah menjadi sebuah solusi.
Jadi bagaimana saya berkomitmen untuk bisa mendatangkan investasi untuk menyelesaikan permasalahan sampah yang ada di Kabupaten Kendal. Sehingga insya Allah hari Jumat besok saya berangkat ke Hong Kong. Kita akan ada kerjasama dengan satu perusahaan yang akan berinvestasi sebesar 700 miliar di Kabupaten Kendal. Yang nantinya investasinya ini adalah pengolahan sampah plastik menjadi palet atau energi terbarukan. Yang nanti hasilnya pun juga sebagian akan diekspor kembali, jadi bisa menambah devisa daripada pemerintah Indonesia. Dan ini insya Allah sudah komit, kita sudah kontrak dan akan groundbreaking insya Allah di bulan April besok. Ya, mohon doanya mudah-mudahan bisa menjadi role model untuk pengolahan sampah di Indonesia. Oke.